Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kang Asung di channel Reang TV. Seperti biasa, Kang Asung akan menceritakan bagaimana ketika ada informasi yang cepat tentang penerimaan mahasiswa baru dimanapun itu perkuliahannya, Kang Asung akan berusaha untuk menyampaikan ke teman-teman. Semoga itu bermanfaat untuk teman-temannya. Dalam kesempatan kali ini, Kang Asung akan menyampaikan bahwa ada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Bagaimana cara penerimaannya? Berikut nanti Kang Asung akan sampaikan, karena ada 4 cara masuk seleksi mandiri di Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2020. Di video sebelumnya Kang Asung sempat membahas tentang masalah cara bagaimana daftar KIP. Nah, di situ silakan untuk teman-teman, ada link deskripsi di bawah video ini, ada cara untuk mendaftar KIP kuliah. Silakan di link deskripsi di bawah ini ada ya, udah Kang langsung cantumkan. Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan di video kali ini Kang Asung akan menceritakan bagaimana masuknya di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini ada 4 jalur seleksi mandiri di tahun 2020 ya. Dan kebetulan juga Kang Asung sudah mengambil materinya dan akan menyampaikan langsung ke teman-teman. Semoga bermanfaat nantinya ya, jika ada yang mau melanjutkan di Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan ya. Masih tetap di rumah saja. Sekarang di TV adalah aman di rumah saja. Nah, di zaman yang serba sulit ini, masih di zaman yang lebih gencar-gencarnya virus corona, kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri. Baik, langsung aja Kang Asung akan menyampaikan tentang bagaimana cara mendaftarkan di Universitas Negeri Jakarta dan juga 4 jalur yang sedang dibuka oleh UNY tersebut. Yang pertama adalah sistem mandiri prestasi akademik. Nah, di sini dijelaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru di UNY itu adalah menggunakan yang pertama seleksi non-tes berbasis nilai rapot. Jadi ada kesempatan untuk teman-teman untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di UNY dengan kategori rapot. Yang pertama di sini udah dijelaskan, yaitu seleksi calon mahasiswa baru S1 ataupun D4 itu berdasarkan nilai rapot. Jadi nilai rapot yang teman-teman punya dari semester 1 sampai semester akhir ataupun ya semester akhir ya, yang sekarang kan udah pada lulus, itu diperlihatkan atau disampaikan atau di-upload di PMB UNY. Nah, di situ ada ya di sana ya untuk mensekul pendaftarannya. Selanjutnya di poin kedua, peserta adalah lulusan SMA, MA, SMK tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. Jadi 2 tahun ke belakang itu masih bisa mendaftarkan diri di UNY, begitu ya. Di poin ketiga, nilai rapot wajib diinput saat login. Nah, untuk mengisi formulir pendaftaran melalui laman http://pmb.uny.ac.id. Nah, di sini silakan nanti teman-teman klik linknya, ada di link deskripsi di video ini. Nanti silakan setelah menonton video ini selesai dan mengerti, langsung daftar aja untuk seleksi nilai rapot ini ya. Selanjutnya di poin keempat, memilih satu prodi S1 atau D4. Jadi di sini tidak boleh lebih dari 1. Jadi harus memilih satu prodi S1 atau D4 yang diminati. Tidak ada pilihan kedua. Jadi hanya satu pilihan. Selanjutnya di poin kelima, peserta yang memilih prodi olahraga atau seni harus mengunggah portofolio sesuai pilihan prodi. Portofolio seperti apa? Silakan teman-teman dipelajari. Di situ di situs itu disediakan ya contoh-contohnya ataupun caranya seperti apa, ada di situ. Selanjutnya di poin terakhir, biaya pendaftaran sebesar Rp200.000
dibayar melalui Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Nah, langsung ditransfer di sini bisa juga ya. Itu adalah penerimaan yang pertama di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu seleksi mandiri prestasi akademik. Selanjutnya di seleksi kedua, yaitu seleksi prestasi unggul, seleksi non-tes berbasis prestasi. Jadi di sini mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta juga akan diberikan prioritas untuk tes, yaitu seleksi mandiri prestasi unggul. Seleksi mandiri prestasi unggul yaitu poin-poinnya seperti apa? Di sini adalah seleksi non-tes berbasis prestasi. Jadi dia itu tidak ada tes, tapi berbasis prestasi. Jadi anak-anak mahasiswa baru yang mempunyai prestasi. Di poin pertama, seleksi calon mahasiswa baru D4 ataupun S1 yang berprestasi unggul dalam bidang non-akademik. Nah, seperti apa? Seperti hafiz Al-Quran, keolahragaan, ya, ataupun seni, itu juga bisa masuk. Di sini kalau misalkan Anda adalah hafiz Al-Quran, itu bisa mendaftarkan langsung di UNY, ya. Terserah mau hafiznya mau berapa juz, di ketentuan ada di situ. Kalau menurut saya sih daftar aja dulu, nanti mudah-mudahan diterima, seperti itu ya. Selanjutnya di poin kedua, kita adalah lulusan SMA, MA, SMK tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Sama seperti sebelumnya ya, yaitu seleksi mandiri sebelumnya itu juga 2 tahun ke belakang masih bisa dipakai. Selanjutnya di poin ketiga, bukti prestasi akademik wajib diunggah melalui laman penerimaan mahasiswa baru. Ya, di sini lamanya sudah disediakan ya melalui laman yang PMB UNY ini. Jadi silakan teman-teman nanti langsung mengunggahnya di situ. Selanjutnya di poin keempat, peserta memilih satu program studi yaitu S1 yang diminati, sama kayak tadi ya, tidak boleh lebih dari 2 yang diminati, jadi 1 saja. Selanjutnya yang di poin terakhir, di sini biaya pendaftaran sama ya, masih Rp200.000, dibayar melalui Bank Mandiri dan Bank BNI serta Bank BTN. Jadi teman-teman yang pengen mendaftar di UNY ini adalah pendaftarannya adalah Rp200.000, baik itu seleksi non-tes berbasis nilai rapot ataupun ini seleksi non-tes berbasis prestasi ya. Selanjutnya di seleksi ketiga, seleksi mandiri skor UTBK. Jadi di sini kalau menurut UTBK sendiri adalah seleksi berbasis skor UTBK. Di poin pertama, seleksi calon mahasiswa baru S1 berdasarkan skor hasil UTBK tahun 2020. Jadi di sini S1 berdasarkan skor hasil UTBK tahun 2020 ya. Di poin kedua, peserta adalah lulusan SMA, MA, SMK tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 yang mengikuti UTBK di tahun 2020. Jadi lulusan 2 tahun sebelumnya masih bisa mengikuti mendaftarkan diri di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu ketika dia itu sudah mengikuti UTBK pada tahun 2020. Nah, hasil ataupun skor yang dinilai yang muncul ketika teman-teman itu mengikuti tes UTBK, disitulah penilaiannya untuk diterima menjadi mahasiswa tersebut. Di poin ketiga, pilihan program studi harus sesuai dengan kelompok ujian UTBK yang diikuti pada tahun 2020. Jadi di sini tidak bisa memilih program studi lain, karena teman-teman waktu UTBK itu memilih di prodi mana. Nah, prodi itulah yang menjadi patokan teman-teman untuk masuk mengikuti seleksi UNY ini ya. Selanjutnya di poin keempat, peserta yang memilih prodi olahraga atau seni harus mengunggah portofolio sesuai pilihan prodi ya, sama ya seperti itu. Selanjutnya memilih maksimal 2 program studi S1. Kalau yang tadi itu 1, kalau ini bisa memilih 2 program studi S1. Jadi
program studi mana aja yang teman-teman minati. Di situ bisa memilih dua program studi. Selanjutnya yang terakhir, biaya pendaftaran sama ya, Rp200.000 itu dibayar juga melalui Bank Mandiri, Bank BNI ataupun Bank BTN. Tentunya di sana banknya adalah Bank Universitas Negeri Yogyakarta ya. Teman-teman harus jeli ketika mau mentransfer, pastikan itu adalah nomor rekening kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Poin terakhir di sini seleksi mandiri di nomor 4 ya. Seleksi mandiri nomor 4 yaitu CBT, yaitu seleksi tes berbasis komputer. Nah, di sini yang poin pertama, seleksi calon mahasiswa baru S1 atau D4 itu berdasarkan hasil tes akademik. Jadi tes akademik teman-teman itu bagus apa tidak di sini ya. Melalui yang kemarin itu, mungkin teman-teman udah ikutin CBT ya, ataupun komputer berbasis tes. Atau tes berbasis komputer sama aja. Selanjutnya di poin kedua, peserta adalah lulusan SMA, MA, SMK atau paket C tahun lulusnya itu tahun 2018, tahun 2019 atau tahun 2020. Jadi 2 tahun sebelumnya bisa mengikuti untuk seleksi ini ya, di seleksi di keempat di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Selanjutnya di poin ketiga, memilih maksimal 2 prodi. Jadi di sini bisa 2 prodi di Universitas Negeri Jakarta ini 2 prodi ya, UNY ini 2 prodi, ataupun D4 bisa memilih 2 prodi. Untuk kelompok saintek atau sosum, nah di sini bisa memilih 2 prodi. Selanjutnya di poin keempat, peserta yang memilih prodi olahraga atau seni harus mengunggah portofolio sesuai pilihan prodi. Sama kayak tadi, diunggah lagi ya portofolionya. Di poin selanjutnya juga, biaya pendaftaran dibayarkan melalui Bank Mandiri, Bank BTN atau Bank BNI. Besarnya biaya silakan teman-teman lihat langsung di laman pmb.uny.ac.id. Di situ jelas pendaftaran berapa dan uangnya berapa yang harus ditransfer teman-teman di situ. Poin selanjutnya adalah prosedur pendaftaran dan pembayaran dapat dilihat di laman PMB-nya. Di situ ada. Selanjutnya di poin terakhir yaitu komputer basis tes atau CBT dengan kelompok ujian saintek atau sosumnya. Di dalam ini materinya kalau tidak salah ada TPA, kalau tidak salah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS yang kalau tidak salah menurut Kang Langsung di sini kebetulan tidak menulisnya, dan disesuaikan dengan jadwal sih biasanya di situ ya. Jadi teman-teman kalau misalkan masih berminat untuk masuk di UNY, ini ada kesempatan di seleksi mandiri ini ya. Tapi di sini harus memenuhi persyaratan, yaitu ada biaya pendaftaran. Yang 3 tadi itu Rp200.000, dan yang untuk CBT ini Kang Langsung tidak sampaikan biayanya karena nanti di sini ada di laman PMB UNY-nya. Di situ ada biaya pendaftarannya di situ dan juga lengkap. Silakan teman-teman nanti langsung aja di link deskripsi di bawah video ini ada laman di PMB UNY-nya, langsung diklik, nanti di sana akan langsung mengarahkan, nanti teman-teman bisa langsung mendaftar di sana. Oke teman-teman, itu aja yang bisa Kang Langsung sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman pengen mendaftarkan untuk masuk kampus di UNY, silahkan langsung aja persiapkan persyaratannya, atau sebelumnya teman-teman bisa mengikuti ataupun membaca dulu ya, jangan sampai salah dalam mendaftar ataupun pilihan prodinya seperti apa. Itu aja teman-teman yang bisa Kang Langsung sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga apa yang tadi Kang Langsung sampaikan bermanfaat. Salam pengetahuan dikit.